Apakah orang Indonesia kalau mau menunjukkan banyak menggunakan ungkapan para? Para penyayang. Ya. Ya, oke ya, udah dapat ya. Udah dapat. Yang pertama tadi, orang Indonesia itu yang teringat adalah untuk menunjukkan jamak, orang Indonesia mengulang-ulang. Seperti kalau buku, banyak orang Indonesia mengatakan buku-buku. Kemudian berikutnya orang Indonesia kalau mau menunjukkan banyak, orang Indonesia menambahkan kata para. Sehingga gitu ya, sehingga kalau kita lihat kata ar-rahimin, bentuk berapa tadi? 4. Iya, bagus. Coba tambungkan idenya ya, bahwa ar-rahimin itu adalah bentuk 4 dan dia adalah jamak. Para penyayang. Iya, itu jadinya ar-rahimin itu maknanya para penyayang. Nah, sekarang kita gabungkan dengan ungkapan sebelumnya. Ungkapan sebelumnya ada kata apa? Arham. Arhama. Ada makna apa di arham? Para pengasih. Kalau di arham tidak ada paraknya ya, karena dia bukan bentuk jamak. Para penyayang. Di arham tidak ada penyayangnya, karena arham ini bukan bentuk jamak. Saling pengasih. Iya. Tuh. Jadi ungkapan ini di kata arham ada makna paling, gitu. Kemudian di sini adalah para penyayang. Para, gitu ya. Para penyayang. Nah, ini arham berarti paling sayang, gitu. Jadi ini kalau makna luasnya, kalau kita panjang ya, kalau kita bahas secara panjang lebar, ungkapan arham ar-rahimin ini bermakna, wahai paling penyayang di antara yang para penyayang. Oke. Paling sayang di antara para penyayang. Jadi kalau ia arhamar rahimin, maka itu bisa bermakna, wahai yang paling penyayang di antara para penyayang. Jadi di sini dalam doa ini diajarkan bahwa di antara yang memiliki sifat sayang ya atau kasih ya, di antara yang memiliki sifat kasih sayang, Allah lah yang paling kasih, yang paling sayang. Baik, itu dia. Berikutnya ini Robbi, perhatikan bedanya dengan yang berikut ini. Baca. Rabbana zidna ilman nafi'an warzuqna fahman wasi'an bi rahmatika ya arhamar rahimin. Iya. Ada berapa bedanya? Rabbana. Nah dengan ini. Ada Rabbana berapa dengan bedanya? Robbi 2, 1. Rabbana mawa Robbi. Ada berapa? 2. Ada 3. Yang pertama, Robbi menjadi Robbana. Yang kedua, Zidna. Kemudian yang ketiga, Warzukni menjadi Warzukna. Ya. Ini ada 3 bedanya. Jadi kalau yang di atas ini ya, yang di atas ini kita gunakan kalau kita berdoa sendiri. Sendiri. Ya, betul.
Sedangkan yang di bawah ini kita gunakan kalau kita Bersama-sama. berdoa bersama yang lainnya. Lain. Atau tapi tidak serta-merta bersama itu dalam arti bareng-bareng di satu tempat. Bisa saja Robbana itu walaupun kita sedang sendiri, tetapi kita memohonkan untuk orang lain yang kita ingat misalnya. Nah, kita misalnya berdoa kepada Allah, ingat murid-murid kita, ingat teman-teman kita, ingat guru-guru kita, ingat saudara kita, maka kita mengatakan Robbana zidna ilman nafi'an warzuqna fahman wasi'an birahmatika ya arhamar rahimin. Baik, ada pertanyaan pada bagian ini sebelum kita lanjut ke bagian berikutnya? Jelas Pak Guru. Iya, baik. Mari kita lanjutkan ke bagian berikutnya. Bagian berikutnya adalah dari ungkapan wa dzunub walidaina. Ungkapan apa? Iya, baik. Apa makna ungkapan tersebut? Melahirkan Mensucikan. dulu kan dosa dari Pina orang tua kami Apa sih nggak ada? Apa makna ungkapan tersebut? dilahirkan Dosa orang tua kami. Apa makna ungkapan tersebut? dosa kedua orang tua kami. Walada ya lidaina. Bu Min udah Dosa orang tua. melihat ke buku ya, tidak melihat ke layar ya. Jadi terdetek dari suaranya. Tahu aja Bapak. Ya, kedetek karena itu tuh kalau yang difokuskan wazunuba walidaina tidak akan muncul karena itu bagian berikutnya tuh baru akan muncul yang Ibu ucap tadi. Apa maknanya wazunub walidaina? Bapak. Dosa orang tua kami. Iya, baik. Itu maknanya dosa orang tua kami. Perhatikan wau yang pertama dengan wau yang kedua. Ya, wau yang pertama dengan wau yang kedua. Kenapa perlu diperhatikan? Karena kita kecenderungannya belajar bahasa hafal mati. Setiap kali ada wa dianggap itu bermakna dan dianggap itu sebagai satu kata ya yang terbentuk dari satu huruf. Antara wa yang pertama ya, antara wa yang pertama dengan wa yang kedua itu berbeda, bahwa wa yang pertama itu bisa mandiri ya. Wa yang pertama itu bisa mandiri, sedangkan yang kedua itu tidak bisa mandiri. Satu kesatuan ya. Ya. Coba kita lihat ya. Coba kita lihat. Walid, gitu ya. Walid. Ini berapa huruf? Walid 4 ya. Jadi kalau dia 4, dugaan kita apa? Bentuk berapa? 4. Iya, bentuk 4. Itu. Apa yang bisa membantu kita untuk lebih yakin bahwa itu merupakan bentuk 4? Alif di huruf kedua. Kalau alifnya tidak kita perhitungkan, tidak kita perhitungkan karena itu sebagai penanda, maka yang tersisa adalah wau gitu. Wau lam dal. Iya, yang tersisa adalah wau, kemudian lam dan dal. Berapa huruf itu? 3. Nah, dan 3 itu adalah huruf pokok gitu. Kata dasar. Ya.
Ya, kalau kata dasarnya nanti belum ya, ini baru huruf pokok ya, baru huruf pokok ya. Nah, berbeda dengan wawu pada kata wazunub. Sambung. Ya, itu wawu itu merupakan kata sendiri, wa satu kata, kemudian zunub, ya, zunub itu kata yang beda lagi. Kata zunub itu terlihat berapa huruf? 4. Zunub 1, 2, 4. 4 ya, kata zunub 4. Yang pokok berapa? 3. Dari 4 huruf tersebut, kira-kira yang tidak pokok yang mana? Wawu. Wawu ya. Wawu. Gitu ya. Ya, ini juga bisa menjadi menjadi perhatian kita berikutnya. Nah, kira-kira antara ini kan ada 3 huruf sama ya. Zunub dengan zanb. Gitu ya. Zunub dengan zanb. Ada 3 huruf yang sama? Iya, ada ya. Zunub tadi apa maknanya? Dosa. Dosa. Berarti zanb maknanya Dosa. juga bermakna dosa, gitu ya. Juga bermakna dosa. Lalu berikutnya, ini kalau ini sama-sama berarti dosa, apa bedanya antara dosa yang diungkapkan dengan kata zanbun dengan yang diungkapkan dengan kata zunub? Maka ini bisa Maaf pamit sebentar. Maka ini bisa kita hubungkan dengan ciri bahasa Arab yang ketiga. Apa itu? Ya, Master. Ciri ya, Bu Sri, bukan bentuk ya. Iya. Ciri bahasa Arab yang ketiga, ciri khusus. Bahasa Arab yang ketiga. Untuk mufrad dan jamak. Iya, ini bisa kita kaitkan ya, kata zan bermakna dosa, kata zunub bermakna dosa juga, tapi ini untuk kita memahami kata zan dengan zunub, bisa kita kaitkan dengan ciri bahasa Arab yang ketiga, yaitu dibedakan antara bentuk tunggal dan bentuk jamak. Itu bisa kita nalar juga gitu, bisa kita akal, kita bisa prediksi. Dengan melihat karakter hurufnya zan dengan zunub, kira-kira mana yang tunggal, mana yang jamak? Zunub jamak. Di atas yang jamak. Iya, bagus. Yang atas ini jamak gitu, yang bawah ini tunggal. Sehingga kalau demikian maka zunub, orang Indonesia ketika memahami zunub itu adalah bentuk jamak, maka zunub bisa dimaknai dengan Dosa. apa? Dosa. Iya, baik. Yang tadi ya, bahwa orang Indonesia untuk menunjukkan jamak itu dilakukan dengan cara mengulangi kata tersebut atau menambahkan kata lain. Yang tadi yang kita ingatkan adalah kata para. Ya, ada juga beberapa kata lain yang bisa digunakan untuk menunjukkan makna banyak. Yaitu kata zunub ya, kata wa. Kalau pendosa bisa nggak? Kalau pendosa. Halo? Ya, kalau pendosa bisa nggak, Pak? Ada awalan apa di situ? Pendosa. Pe itu dibentuk berapa? 4. 4 itu bentuk apa? Sifat. Apakah di sini terlihat ciri bentuk 4? Tidak ada. Oke, jadi belum bisa kita pahami dengan cara demikian. Baik, itu dari kata wa zunub dengan wa Ridaina apa tuh? Walidaina.
Apa tadi yang ditanyakan? Tadi ada yang Walidaina. Junub dan Junub apa? Kita lihat junub dan walidaina. Junub dan walidaina. Ada yang ditanyakan? Tidak. tadi ada yang nanya walidaina Pak, Apa itu walidaina? orang tua, Ada naknya. Maknya orang tua kami. Iya, walidaina maknanya orang tua kami. Ada lagi? Dosa berarti dosa orang tua kami. Tadi ada pemahaman bahwa dzunub itu ini Dosa, Dosa-dosa. dosa-dosa Pak. Iya. Dosa Jadi lengkapnya bagaimana, Bu? dosa kedua orang tua kami. Jamak, Bu. Dan dosa-dosa kedua orang tua kami. Iya, cuman kalau di awal nggak biasa kita awali dengan dan ya. Kalau di awal. Mari kita lanjutkan berikutnya. Jadi kata waw tadi ya, bukan kata waw ya. Huruf waw pada kata walid yang berkembang menjadi walidain, yang berkembang menjadi walidaina, itu tadi yang sudah kita bahas adalah bahwa waw ini merupakan huruf pokok. Ya. Dari kata walidaina, huruf pokoknya adalah waw, lam, dan Dal. Dah. bermodalkan itu sekarang, maka kita pun bisa memahami, mengembangkannya menjadi kata, ya bisa kita kembangkan menjadi kata berikutnya, yaitu kata apa? Walada. 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 Yalid. Walida. Mulida. Ya, bisa kita kembangkan menjadi kata Walada. Yalid. walada. Ya lidu bermakna Melahirkan. melahirkan. Nah, kalau begitu sekarang kita bisa mengerti ya, kita mengerti dalam bahasa Arab apa dasarnya sehingga orang tua dalam bahasa Arab diungkapkan dengan kata apa? Walid. Walidain. Walid ya. Orang tua dalam bahasa Arab diungkapkan dengan kata walid. Walid bentuk berapa? 4. Nah, makna dasarnya apa? Lahirkan. Lahir. Ya, makna dasarnya lahir, Lahir. ya, melahirkan. Nah, berarti kalau dengan melihat maknanya melahirkan untuk kata walada yalidu, berarti walid bisa bermakna Orang tua. Karena melahirkan. Orang tua karena melahirkan. Ibu. kita ulang lagi ya. Ini kita memahami makna dengan makna dasar ya. Memahami makna dasar dan ya, makna dasar dan makna bentuk. Walada yalidu bermakna melahirkan. Walada bentuk 1, yalidu bentuk 2, walid adalah bentuk 4. Oke, walada bentuk 1, yalidu bentuk 2, walid bentuk 4. Ya, ingat ya makna bentuk. Nah, kalau melihat makna dasar dan bentuk ya, maka kata walada bermakna apa? Telah melahirkan. Iya, bagus. Walada telah melahirkan. Kalau yalidu Biasa melahirkan. Biasa melahirkan. atau Senantiasa. melahirkan ya. Atau telah Oke, sedang. baik. Walada telah melahirkan, yalidu akan melahirkan, berarti walid Ibu. Yang Yang melahirkan. yang melahirkan. melahirkan.
gitu ya. Jadi awalnya begitu. Makna walid itu karena itu bentuk 4 bermakna yang melahirkan gitu ya. Yang melahirkan, siapa yang melahirkan kita? Ibu. Bisakah ibu melahirkan kita tanpa ada kehadiran bapak? Enggak, Tua. enggak bisa. Tidak bisa, karena itu kita menyebut bahwa yang melahirkan itu sebagai ya kita istilahkan dengan Orang tua. orang tua. Gitu ya. Jadi kalau orang tua bukan hanya ibu, ya, bukan hanya ibu, bukan hanya bapak. Bapak. Itu dia yang pertama dari kata walada yalidu ya dalam arti tanmiyatul mufradat berikutnya. Lalu dari kata walada yalidu tersebut dalam bahasa Arab kita sudah pernah belajar bentuk pasif. Gitu ya. Kita pernah belajar bentuk pasif. Bentuk pasif kalau dibentuk satu cirinya apa? UI. UI. Sehingga ini wulida. Ya, apa jadi maknanya wulida? Dilahirkan. Ingat tadi ada domirnya apa? Dia. Dia. Ingat ini bentuk berapa? Bentuk 1. Madin. Ya. Jadi kata wulida bermakna Dia telah dilahirkan. iya, bagus. Jadi kata wulida bermakna dia telah dilahirkan. Nah, ini berikutnya yuladu. Kalau wulida tadi pasif untuk bentuk satu, sedangkan yuladu adalah bentuk pasif untuk bentuk dua. Mudore. Bentuk 2. Nah, bentuk dua atau yang kita kenal dengan nama apa? Mudori. Mudori. Kalau bentuk satu kita kenal dengan Madin. nama apa? Madin. Madin. Jadi persamaannya adalah dua kata tersebut memiliki makna pasif. Pasif. Coba kita baca tasrifnya bersama-sama. Ya dari yang pertama yang aktif kemudian yang pasif. Walada. Walada. Yalidu. Yalidu. Wulida. Yuladu. Ya. Walada, yalidu, Yalidu. wulida. Wulida. Yuladu. Ada yang mau ditanyakan di situ? Yuladu berarti yang dilahirkan ya? Tidak pakai yang. Yang melahirkan, Kak. Akan dilahirkan. Bukan Tidak yang pakai yang ya. Oh, Akan dilahirkan. kalau wulida dia telah dilahirkan. Nah, berarti yuladu. Dia. Yuladu. Oh ini ya. Akan melahirkan, akan dilahirkan. Ada Kan yang biasa. awal. Kalau yu itu yang bentuk 2 biasa. Ada sedang. yang di awal. Menandakan Dia. Sedang dilahirkan. Dia tidak pakai yang, Ma. Dia enggak. Sedang dilahirkan. Ada ya di awal. Dia. Dia sedang dilahirkan. Oke. Atau dia akan dilahirkan. Oh, dia akan. Dia akan dilahirkan. Yalidu. Bukan yang yalidu, Bu. Kalau Yuladu. yalidu itu aktif. Yang yuladu, dia akan dilahirkan. Yuladu. Yuladu akan. Iya. Nah, ini ya 3 dasar ini wau, lam, dal. Wau, lam, dal. Ada makna dasarnya lahir. Kalau yang melahirkan orang tua, gitu ya. Yang dilahirkan kita sebut dengan apa? Anak. Putra. Walidi. Anak Ya, balik. makanya ada kata waladun solihun. Gitu. Waladun. Anak-anak yang soleh. Nggak pakai diulang karena itu tunggal, Bu.
Anak yang soleh. Oh, anak yang soleh. Iya, waladun itu tunggal, waladun solihun. Nah, coba kita lihat contoh penggunaan ya, bentuk nih kata wulida di dalam kalimat. Coba dibaca. Wulida Muhammad Muhammad Sallallahu alaihi wasallam wasallam di di Makkah. Makkah. di Makkah. Oke. Apa maknanya? Nabi Muhammad Dilahirkan di Makkah. dilahirkan di Makkah. Coba pertimbangkan ya soal bentuk kata. Nabi Muhammad telah dilahirkan Wulida Muhammad. Telah dilahirkan. telah dilahirkan di Mekah. Iya, baik. Itu Nabi Muhammad Sallallahu alaihi Wasallam telah dilahirkan di Mekah. Makkah. Bahasa kita jadi Mekah, telah dilahirkan di Mekah. Makkah. Itu contoh penggunaan kata wulida. Nah, oke, coba perhatikan ya. Bentar. Muhammad tidak lam yalid wa lam yulad. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Itu tadi contoh penggunaan yang bentuk satu atau madinnya. Sekarang perhatikan contoh penggunaan mudhari baik yang aktif maupun bentuk pasifnya. Aktif. Sebel banget Bapak. Iya, baik. Silakan dibaca. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad. Ya, bunyi dalnya agak dipantulkan. Yulad. Yulad. Ya, coba dari awal. Allahu ahad. Qul huwallahu Allahu ahad. ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad. Iya, baik. Itu dia contoh. Nah, yalid itu mudhari yang aktif, yulad itu mudhari yang pasif. Oke. Ada ungkapan yang belum dipahami maknanya pada potongan ayat surah Al-Ikhlas 1-3 tersebut? Qul, katakanlah ya. Huwa dia Allah tu ahad. Hanya satu. Ada ibu-ibu? Ada Pak. Somadnya Allahus. Ya, Bu Tati. Apa maknanya as-somad, Bu Tati? Iya Pak. As-somad apa maknanya? Dilahirkan ya. Ibu mah nggak dengar apa yang instruksi kita. Yang lain, as-somad apa maknanya? Tempat bergantung. Iya, as-somad Gantung ya. tempat bergantung. Gitu. Itu ya mah makna as-somad. Coba Tempat sekarang bergantung. makna lengkapnya. Katakanlah dialah Allah Maha yang satu. Maha Esa. Allah tempat bergantung, Katakanlah dia Allah. tidak melahirkan dan tidak dilahirkan. Siapa ini yang mau mencoba untuk berbagi pemahaman supaya ada yang bisa kita jadikan sebagai fokus perhatian bersama. Saya coba Pak Guru. Allah Maha Esa. Oh, katakanlah. Allah Maha Esa. Saya Pak. Siapa? Allah, dia Allah. Maha Esa. Saya coba Pak Guru. Allah tempat meminta. Gantung. Allah Maha Esa. Allah tempat bergantung, tidak melahirkan dan tidak dilahirkan. Bu Sri mau berbagi, Bu Sri Lestari. Ya.
Ya, silakan Bu. Ya, Ibu-ibu kita perhatikan ya. Kita perhatikan apa yang Ibu Sri sudah bisa pahami. Nanti setelah Ibu Sri menyampaikan pemahamannya, ibu-ibu yang lain boleh mengajukan pertanyaan diskusi dan latihan. Silakan Bu Sri. Coba ya Pak ya. Ya, silakan. Qul huwallahu ahad, Allah Maha Esa, terus Allahu Somad, Allah tempat bergantung, dan lam yalid walam yulad, tidak melahirkan dan tidak dilahirkan. Iya, bagus. Coba perpotong, Bu. Potongnya kul huwallahu ahad. Itu namanya satu ayat kalau begitu. Perpotong, potong kata. Kul katakanlah, Ya. Dia Allah yang Esa. Oke, saya bantu ya, Bu. Ibu, Ya, ya. ini kemampuan berpikirnya cepat sekali sehingga potongan pertama belum tuntas, sudah ke potong berikutnya. Coba, silakan. Katakanlah Iya. Dia Berikutnya. Allah Iya. Esa. Ya, baik. Kalau dirangkai jadi satu, maka maknanya menjadi Katakanlah Dia Allah Esa. iya, bagus. Kul ini bentuk berapa, Bu? Untuk 5. Domirnya apa? Dia. Anta. Ada dia di domir di bentuk 5. Anta. Jadi maknanya apa kalau begitu? Anta di kamu. Ya, jadi apa makna kul? Ketahuilah. Oh. Bu Sri, Ya, ya itu udah dijawab. jadi apa makna kul? Ya ketahuilah. Ibu tadi kan sudah paham domirnya, Bu. Jangan dibuang, Bu. Sayang kalau pemahaman dibuang. Ya, ya. Katakanlah Dia. Ibu, kan Ibu sudah paham tadi domir di kul, jangan dibuang. Ya, kamu. Jadinya apa? Kul. Kamu katakan Itu bentuk berapa tadi? kali bentuk 5 Pak. Ya, jadi apa makna kul? Kamu katakanlah Iya, terus? Dia Allah Esa. Iya, terus coba berikutnya. Allah Somad. Allah tempat bergantung. Allah tempat bergantung. Iya, bagus. Coba perhatikan, Bu. Itu subjeknya apa, predikatnya apa? Allah Pak. Kemudian predikatnya apa? Bergantung. Apa? Bergantung. Somad. Tempat Cocok, bergantung. Allah bergantung. Tempat bergantung. Iya, bagus. Jadi, dalam bahasa Indonesia, antara subjek dan predikat biasanya ada kata apa? Ada atas sambung ya. Tangan. Bu Sri, Ya, ya Pak. antara subjek dan predikat dalam bahasa Indonesia biasanya ditambahkan kata yang berbunyi apa? Dan tempat bergantung Pak. Bisa Cepat banget ya, Bu. kata tambah itu kata sambung. Coba Bu ya, perhatikan pertanyaannya. Antara subjek dan predikat biasanya ditambahkan kata yang berbunyi apa? Yang berbunyi dan atau Dan Berbunyi dan kata sambung Pak. berbunyi kata sambung. Bukan itunya. Tangan. Bunyinya apa bunyinya?
dan Allah tempat bergantung gitu Pak. Antara subjek dan predikat dalam bahasa Indonesia biasanya ditambahkan kata berbunyi apa? Keterangan bukan? Bunyinya. Ini saya bantu ya, saya kasih itu ya, kasih titik-titik atau kasih tempat kosong gitu ya. Allah kosong, ini dikasih kata gitu ya, yang biasanya dalam bahasa Indonesia. Ya, Allah sebagai subjek, kemudian tempat bergantung sebagai predikat. Coba Bu Sri, mau diisi dengan kata apa nih titik-titiknya? Adalah. Allah. Ada ide Bu Sri? Ya Pak. Ibu-ibu yang lain apa? Adalah. 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 Iya. Sehingga Allahus Somad, baik gitu ya. Allahus Somad maknanya Allah adalah tempat bergantung. iya, Allah adalah tempat bergantung. Nah, kemudian ini ibu-ibu ya, ini kita tambahkan sedikit, nanti ibu-ibu coba cari padanannya, persamaannya di dalam bahasa Indonesia ya. Itu. Padanannya dalam bahasa Indonesia. Di dalam ungkapan Allahus Somad, kata as-somad itu memiliki makna, di dalam ungkapan Allahus Somad itu ada makna penegasan. Ya. Di dalam ungkapan Allahus Somad itu ada makna penegasan. Ya. Itu apa penegasannya nanti kalau sudah sampai waktunya akan kita bahas. Tetapi intinya itu bahwa di dalam ungkapan Allahus Somad itu ada penegasan. Nah, sekarang yang dilatihkan adalah jika di dalam Allahus Somad itu ada penegasan, kira-kira ungkapan makna Allah adalah tempat bergantung ini akan menjadi apa? Allah lah tempat bergantung. Saya Iya. coba ya, Pak. Yang Kalau lain? Hanya. Pak Erta, saya Hanya coba. Allah lah. Tempat meminta gimana, Pak? Ibu malah lain yang dibahas, Bu. Itu Lain boleh aja, Bu Tati, Mas, silahkan. Gantung. Boleh, tapi bukan itu yang sedang kita bahas. Yang sedang kita bahas adalah mengungkapkan penegasan. Apa tadi idenya? Allah lah tempat bergantung. Iya. Terus yang lain? Hanya Allah. Wah, Iya. Hanya Allah Oke, tempat bagus. bergantung. Berikutnya ya, itu tapi nanti kita akan bahas lagi. Itu ya Bu Sri Lestari. Iya Pak. Jadi Allahus Somad itu Allah adalah tempat bergantung. Iya. Itu. Jadi apa bunyinya antara subjek dan predikat? Bunyinya bukan kata keterangan. Bunyinya bukan kata sambung, tapi bunyinya adalah. Selain adalah, ibu-ibu ingat apa kata lain bunyinya? Sebagai. Adalah atau sebagai. Adalah Yang lain yang teringat yang pernah kita pelajari apa? Antara subjek dan predikat? Allah lah tempat Bahwa Allah tempat bergantung. Ada yang teringat? Allah adalah tempat bergantung. Ya, yang terlupa adalah kata iyalah. Iyalah. Ya, yang terlupa juga kata yaitu.
Ya itu. Dalam bahasa Indonesia, antara subjek dan predikat itu biasa ada kata adalah, kata ialah, kata yaitu. Iya. Iya. Bentar lagi Pak. Antara subjek dan predikat. Ya, antara subjek dan predikat dalam bahasa Indonesia biasa ditambahkan kata yang berbunyi adalah, ialah, yaitu. Allah adalah Allah adalah Iyalah pakai ai enggak, Pak? Pakai i ya, ia. Iya, iyalah. Enggak pakai ai. Enggak lah. Iyalah. Ini Bu, ininya tulisannya. Iyalah. Iya, ya Allah. ialah tuh sama adalah. Yaitu. Kan padanannya. Iya itu padanannya. Iyalah. Ya tadi kalau Allah lah tempat bergantung bisa kan? Itu versi penegasan kalau itu Bu Oh, Firianti. persis. Penegasan ya. Iya, versi penegasan. Nah, kalau mau pakai adalahnya, makanya itu pakai kata sesungguhnya ya. Sungguhnya Allah tempat bergantung. Kalau pakai adalah bisa itu bergabung. Sesungguhnya Allah adalah tempat bergantung. Ya, sesungguhnya di depan ya. Sesungguhnya Allah tempat bergantung. Iya. Allah yaitu bisa ya. Allah yaitu. Enak begitu. Nggak enak Pak. Ya kalau nggak enak nggak dipakai kalau nggak enak. Sesungguhnya Allah tempat bergantung. Allah ialah tempat berhantu gitu. Ya, Iya kalau enak builah boleh dipakai. sesungguhnya Ya, Allah. itu. Allah yaitu tempat bergantung. Intinya subjek dan predikat. Ya intinya Nah, bahwa intinya gitu. Intinya bahwa di dalam bahasa Indonesia antara subjek dan predikat biasa ada. muncul kata-kata tersebut sehingga ibu-ibu nanti ketika sudah memahami kalimat bahasa Arab ada subjek, ada predikat, bisa dimunculkan salah satu dari kata tersebut. Kata-kata tersebut muncul bukan karena ada kata dalam bahasa Arab yang artinya adalah, artinya ialah, artinya yaitu, bukan karena ada kata yang khusus berarti demikian, tetapi karena itu merupakan penciri subjek predikat. Bisa dipahami penjelasan yang tadi atau ada kurang banyak penjelasannya? Bisa, Pak Guru. Oke, baik. Silakan Bu Sri, dilanjutkan. Ya, gitu. Tidak melahirkan dan tidak dilahirkan. Iya, bagus. Ingat ciri bahasa Arab yang keenam, Bu Sri? Ingat ciri bahasa Arab yang keenam, Bu Sri Lestari? Ingat ciri bahasa Arab yang keenam, Bu Sri Lestari? Enggak. Tidak ingat? Cirinya Tidak ingat? kedua belah. Tidak ingat? Tidak ingat? Enggak ingat, Pak. Ya, baik. Ibu-ibu yang lain, apa ciri bahasa Arab yang keenam? Cirinya ada ada un. Oke. Yang lain, apa ciri bahasa Arab yang keenam? Dengan kalimat. Terdapat dua Susunan pola kalimat. kalimat dasar.
Dua Dua kalimat macam dasar. susunan kalimat. Iya, ada dua Macam Benar. pola kalimat dasar ya, ada dua Dasar. pola susunan kalimat dasar. Kalimat dasar. Kalau Subjek. dalam bahasa Indonesia ada berapa susunannya, polanya? Subjek, Subjek, predikat, objek. predikat, subjek. Mohon maaf ya, ininya terbentuk cara berpikirnya. Kalau dalam bahasa Arab ada berapa pola? dua. 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 Kalau dalam bahasa Indonesia ada berapa pola dasar? Satu. Satu. Baik ya. Udah ingat Bu Sri apa yang satu itu? Ya Pak, Apa yang satu tersebut? bahasa Arab 6 ada dua kata pola dasar. Ini dalam bahasa Indonesia kan satu. Kalau dalam bahasa Arab dua. Ingat yang bahasa Indonesia yang satu tersebut apa pola dasarnya? Kalimatnya? Di dalam Subjek, predikat, keterangan. Ingat Bu Sri, satu pola kalimat dasar dalam bahasa Indonesia? ini Pak, ada subjek, pola subjek, predikat, dan objek. Terserah. Ya, coba sekarang pakai itu di dalam mengungkapkan makna lam yalid walam yulad. Tidak, Allah tidak melahirkan dan tidak dilahirkan dan Bagaimana Bu Sri? Subjeknya dilahirkan ya. Lahir. Ibu Sri kalau dengar kata subjek, istilah lainnya apa? Pokok. Selain Pelaku. pokok apa istilah lainnya? pelaku. Pelaku. Subjek, selain istilahnya pokok, apa? Pelaku. Apa pelakunya di situ? Allah. Yalid walam yulad. Melahirkan Pak. Pelaku, Iya. pelaku, bukan perbuatannya. Kalau melahirkan itu perbuatan. Pelaku. Pelaku. Dia tidak dilahirkan Ya, tidak. dan dia tidak melahirkan dan dilahirkan. tidak dilahirkan. Dia tidak melahirkan dan dilahirkan Pak. Sudah ada pemahaman tentang subjek, pokok, pelaku? Allah. Pokoknya kan dia. Ibu, saya bukan bertanya apa pokoknya. Pertanyaannya, Ibu sudah paham belum apa yang dimaksud dengan subjek, pokok, pelaku? Sudah belum? Dalam hal ini apa saja aku Pak. Ibu belum paham artinya? Kalau Ibu belum paham, saya akan bantu dengan membuatkan beberapa kalimat sederhana bahasa Indonesia, lalu Ibu mencoba berlatih untuk mengungkapkan apa pelaku dalam kalimat tersebut.
Mau kemana? Beli apa? Bisa. Emang mau itu, Dek? Hmm. Naik motor. Bagaimana Bu Sri, mau berlatih? Iya, Kak. Nah, mau berlatih untuk mengenali yang namanya pelaku, yang namanya pokok, yang namanya subjek? Iya, Pak. Ya, baik. Perhatikan kalimat pertama. Ya, perhatikan kalimat pertama. Andi membaca buku. Apa perbuatannya? Membaca. Siapa yang melakukannya? Andi. Itulah yang disebut dengan subjek, yang disebut dengan pelaku, yang disebut dengan pokok. Dia membeli buku di Pasar Senen. Apa perbuatan di situ? Membeli buku. Perbuatan itu membeli doang. Buku bukan perbuatan. Dia membeli buku, Pak. Buku bukan perbuatan. Perbuatannya membeli. Ya, buku bukan perbuatan. Perbuatannya adalah membeli. Kalau buku itu namanya objek. Objek. Ya, bukan perbuatan. Kalau perbuatan itu nanti dalam kalimat akan dikenali sebagai predikat. Apa perbuatannya? Membeli. Siapa yang membeli? Iya. Ya, itu namanya subjek, itu namanya pokok, itu namanya pelaku. Sehingga nanti untuk memudahkan Ibu di dalam memahami pelajaran-pelajaran kita, kalau kita sebut subjek, kalau kita sebut pokok, kalau kita sebut dengan pelaku, maka bukan perbuatannya yang disebutkan, bukan pula objeknya yang disebutkan. Dalam bahasa Arab, ya, dalam bahasa Arab, untuk mengenali subjek, untuk mengenali pokok, istilah Ibu tadi, untuk mengenali pelaku dalam bahasa Arab, itu bisa dibantu dengan pemahaman kita tentang dhamir. Domir. Tentang apa, Bu? Domair. Domir. Pemahaman tentang apa, Bu? Membantu kita memahami subjek, pokok, pelaku. Mengganti domir. Tata bahasa. Memahami struktur Untuk kalimat. memahami, sekali lagi Bu Sri, pelan-pelan. Untuk memahami subjek, pokok, pelaku, dalam bahasa Arab, kita akan terbantu dengan pemahaman terkait domir. Terkait apa? Domir. Domir. Oh ya. Domir, Pak. Ya. Maka di dalam ungkapan lam yalid, itu apa domir yang Ibu kenali di ungkapan lam yalid? Iya. Kalau domir bahasa Arab, itu ya, Ibu loncat berpikirnya. Iya. Kalau domir bahasa Arab, jadi munculnya huwa. Iya. Nah, di dalam lam yalid, apa domirnya? Huwa, gitu. Huwa itu maknanya dia. Iya. Dia itu kata ganti, karena bahasa Indonesia. Itulah yang akan membantu kita untuk mengenali subjek, atau pokok, atau pelaku.
begitu kita memahami bahwa di situ ada domir, huwa bahasa Indonesianya dia itu kemudian menjadi subjek, jadi pokok, jadi pelaku. Subjek itu dalam bahasa Indonesia ada di depan, maka lam yalid itu akan bermakna dia. Ya, Yang kita dia. munculkan. Dia tidak melahirkan dan Nah, dia tidak begitu. dilahirkan. Begitu jadinya. Terima kasih, Pak. Ya, baik. Coba dari awal, mudah-mudahan teringat tadi apa yang Ibu sudah perjuangkan, apa maknanya? Kamu katakan, Bentuk 5, Bu, jangan lupa. kamu katakanlah dia Allah. Satu. Allah Esa. Kamu katakanlah Allah Esa. Allah adalah tempat, sesungguhnya Allah adalah tempat bergantung. Dia tidak melahirkan dan tidak dilahirkan. Iya, bagus. Sedikit lagi nih, Bu, coba pada ungkapan ini, ya, pada ungkapan huwallahu ahad. Huwallahu ahad. Dia, Nah, baik. Subjeknya mana? dia, Oke. Predikatnya mana? bergantung, Pak. Apa? Bergantung. Ibu perhatikan, Iya, perhatikan yang yang saya dikurung. kasih kotak, yang saya kasih Yang kotak. di kotak. Yang saya kasih kotak. Huwallahu ahad. Allah, Katakanlah. Allah dia tempat bergantung. Yang saya kasih kotak, Bu, bukan Allahus Somad. Dia ini Allah adalah katakanlah, kamu katakan dia Allah Esa, Subjeknya yang mana? Allah. Oke. Jadinya kamu Pak. Kamu katakanlah. Yang saya kotakin, Bu. Yang saya kotakin. Yang saya kotakin. Di dalam kotak merah. Kamu. Di dalam kotak merah, Ibu bisa Ya, lihat. Dia Allah Esa. Nah, subjeknya mana? Dia. Predikatnya mana? Allah. Berarti antara kedua tersebut, dua kata tersebut, bisa kita tambahkan kata berbunyi apa? Adalah. Nah, bagaimana jadinya sekarang? Dia adalah Allah. Tunggu dulu ya Bu, lagi belajar Bu, maaf ya. Dia Allah ada. Jadi ribet. Dia adalah. Dia Allah. Iya, adalah. baik. Terima kasih untuk usahanya. Kapan-kapan nanti kita bisa mengulas lagi persoalan tersebut. Baik, Ibu-ibu, yang lain ada pertanyaan sebelum kita lanjut ke bagian berikutnya? Baik, kalau tidak ada, Terima kasih ya Pak. mari kita lanjutkan ke bagian berikutnya. Dari kata inilah, Ibu-ibu, yang itu kata yang terbentuk dari huruf pokok waw, lam, dal, ya, waw, lam, dal, itu lahir istilah Maulidur Rasul. Istilah apa? Maulid. Iya. Istilah Maulid ar-Rasul. Ya. Istilah Maulid ar-Rasul itu sama dengan istilah Miladur Rasul. Ya, sama dengan istilah Miladur Rasul. Dua-dua ini sudah populer di Indonesia sekarang ini. Maulid milad. Tapi ini tentu tidak akan populer kalau Islamnya Islam Nusantara. Kalau Islam Nusantara kan nggak suka pakai
istilah-istilah bahasa Arab. Tuh. Kalau bahasa Jawanya itu, kalau bahasa Jawa suka karena banyak Islam Nusantara yang dari Jawa, atau bahasa Indonesia itu, atau yang penting pokoknya bahasa Arab. Tuh. Pakai bahasa apa? Lebih suka pakai bahasa Eropa. Maka sebagian orang itu tidak mau mengatakan Maulid Rasul, tapi Natal Rasul. Gitu. Ya. Tapi nggak mau juga Rasul. Rasul soalnya bahasa Arab. Rasul juga bahasa Arab. Rasul utusan. Natal utusan. Gitu. Natal utusan. Jadinya gitu. Tapi ya, ini sudah jadi istilah dalam bahasa Indonesia. Maulidur Rasul, Miladur Rasul. Kalau dalam bahasa Arab, dua istilah tersebut maknanya sama. Maknanya bagaimana? Maknanya sama. Maknanya sama. Kalau dalam bahasa Arab. Kalau dalam bahasa Indonesia yang berkembang, ini ada beda nih. Ya. Ada beda ya, ada beda. Gitu. Kalau milad ya, milad itu biasanya dipakai untuk kelahiran selain Rasul. Gitu. Misalnya milad FPI katanya. Milad Muhammadiyah gitu. Milad apalagi gitu. Milad lembaga gitu. Milad Majelis Taklim gitu. Kalau di Indonesia. Sedangkan kalau kata maulid karena itu sudah identik dengan Rasul gitu. Jadi kalau untuk hari kelahiran Rasul itu pakainya maulid. Tapi kalau selain Rasul dipakainya milad. Itu yang saya amati berkembang di Indonesia. Kalau dalam bahasa Arab dua-duanya sama. Jadi kita berkata Maulidur Rasul itu sama dengan maknanya Miladur Rasul. Kalau kita mau mengatakan misalnya Maulid Milad Banser sama saja dengan kalau kita mengatakan Maulid Banser. Ya, tapi kan kita ini ada persoalan ini kan, ada persoalan emosi di kita yaitu kadang-kadang sehingga persoalan emosi itu tidak serta-merta bisa kita dikait-kaitkan. Ya, Dikait-kaitkan. Karena orang Indonesia banyak apa itu istilahnya pakiwuhnya ya. Itu. Kalau raja dibilangnya mangkat ya kan? Kalau raja mangkat ya. Meninggal. Ada yang lebih tinggi itu daripada meninggal. Kalau meninggal mah orang biasa. Kalau kucing dibilangnya Mati. mati. Kalau perampok Mampus. mampus. Gitu. Kalau raja mangkat. Kalau orang terhormat wafat. Itu kan ada persoalan seperti itu di dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa Indonesia. Sehingga begitu karena sudah identik kalau maulid itu Rasul, itu maka begitu ada kata milad ya dipakai untuk selain Rasul. Tingkat bahasa ya, tingkat krama. Ya, itu ya, unggah-ungguh ya. Tata krama. Tata krama. Ya, ada unggah-ungguh, ada tata krama, ada apa strata ya, ada strata dalam bahasa di Indonesia. Dan itu Di bahasa Arab ada nggak Pak? Kalau dalam bahasa Arab yang semacam itu ada. Semacam itu ada. Tapi nanti tergantung negara Arab yang mana gitu. Kalau dia pakai sistem kerajaan itu akan terasa gitu. Kerajaan ada. Untuk raja gelarnya ini gitu. Untuk menteri gelarnya ini, untuk kemudian gubernur ada gitu. Akan ada pengaruhnya terhadap itu. Tapi kalau yang pakai negara yang pakai sistem demokrasi tidak kita temukan yang seperti itu. Nah, itu yang pertama bahwa dalam bahasa Indonesia istilah maulid dengan milad itu digunakan untuk konteks yang berbeda. Kalau dalam bahasa Arab
kedua-duanya sama. Tapi kadang dicampur Pak, Happy Milad. Iya. Happy Milad. Tapi kalau Happy Maulid ya itu perang itu maksudnya. Kalau itu ya hari Maulid Rasul ya. Nah, berikutnya dalam bahasa Arab kata Maulid, Milad itu bisa selain bermakna waktu ya, waktu lahir, dia juga bermakna tempat lahir. Jadi kalau kita mengatakan Maulid dalam arti waktu, kapan Rasul lahir? 12 Rabiul Awal. Itu kalau dalam arti waktu. Tapi kalau Maulid dalam arti tempat, di mana Rasul lahir? Makkah. Iya, gitu. Jadi Makkah itu Maulid. Maulid dengan Milad sekali lagi sama ya. Maulid dengan Milad maknanya sama, bisa merujuk ke waktu lahir atau tempat lahir. Oke. Itu yang berikutnya ya, yang kita bisa pahami dari 3 huruf dasar waw, lam, dan dal. Dari kata ini pula, tadi ada kata orang tua, kemudian itu ada kita sebut dengan anak. Dalam bahasa Arab, itu diungkapkan dengan kata waladun. Kata apa? Waladun. Itu tunggal, kalau jamaknya baru aulad. Ya. Walad jamaknya aulad. Ini seperti apa? Child dan children. Tapi child itu lebih anak-anak lagi ya, child dan children. Boy dan boys. Boy, boys. Son, apa jamaknya? Kalau son? Son itu saudara. Anak-anak. Iya, bahasa Indonesia. Yang tambah S. Sons gitu ya, sons gitu ya. Iya. Iya, baik itu ya. Itu hubungan antara walad dengan aulad, seperti child dengan children, seperti sons dengan sons, boy dengan girl dan girls. Tapi kalau itu nanti yang muannas kalau itu. Ya. Nah, Jadi aulad itu anak. banyak. Anak-anak. Iya. Nah, tapi kalau anak-anak Walid. kan kecil ya, kalau anak-anak. Inilah anak-anak gitu ya. Baik, kita berikutnya dari kata walad tadi sudah dibahas sebelumnya, itu kata walid. Walid muzakkar apa muannas? Zakar. Muzakkar. Sehingga kata walid yang kita artikan dalam bahasa Indonesia dengan yang melahirkan itu lebih cenderung artinya ayah. Karena muzakkar. Iya, yang melahirkan. Kalau ibu bagaimana kalau ibu? Walidah. Seperti muslim dan muslimah jadinya. Walidah. Walidah. Ya. Kalau walid saja ayah, Ayah, kalau walidah itu ibu. ibu. Sama artinya dalam bahasa Indonesia yang melahirkan. Dari arti kata ya, tapi kalau istilahnya ya. Kalau digabungkan walidain, ya, gabungkan, itu maknanya ayah dan ibu. Dan ibu. Jadi walidain itu maknanya ayah dan ibu. Orang Indonesia menyebutnya orang tua. Walidayya itu maknanya ayah ibu saya. Sayanya dari mana dipahami sayanya? Ya, Dari ya. ya. Ya-nya. Nah, kalau walidaina bermakna ayah ibu kami. Dari mana dipahami kaminya? Nah, Dari nah. Itu dia dari kata-kata yang
berkembang dari 3 huruf dasar waw, lam, dan dal. Coba kita baca sama-sama dari atas. Walada. Walada, Yalidu. maulidu, Maulidur Rasul. miladur Miladur rasul, Waladun. aulad, Aulad. walid, Walidain. walidayya, walidayna. Walidaina. Ini nanti kata ini akan ketemu lagi nanti di beberapa pelajaran, termasuk di pelajaran yang ke-29. Ini teringat kemarin teman-teman yang sampai pelajaran 29 lupa itu makna kata wulida. Sehingga kita kembali lagi ke pelajaran ke-12. Itu dia Ibu-ibu Taniyatul Mufrodat kita pada hari ini. Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan disampaikan. Kalau itu orang bilang milad itu bisa Pak. Bisa apa maksudnya Ibu? Dia kan kalau ngucapin milad gitu. Maksudnya apa mengatakan begitu? Ulang tahun gitu, mengucapkan ulang tahun itu untuk orang Bisa, Bu. Bisa. Yang tadi yang saya sebut tadi ya. Jadi maulid dengan milad itu maknanya sama. Bisa bermakna waktu lahir, yang populer dengan kita jadi hari lahir. Ya, hari lahir. Itu bisa. Bisa kita mengatakan maulid, bisa berkata milad. Gitu. Selamat maulid, selamat milad. Bisa sebenarnya itu maksudnya yang sama. Maksud untuk selamat ulang tahun. Gitu ya. Selamat ulang tahun. Orang Indonesia nyebutnya ulang tahun. Kalau bahasa Inggris tidak menyebut ulang tahun ya. Birthday. Lahir. Nggak tahu tuh orang Indonesia dapat inspirasi dari mana itu kok ulang gitu ya. Ulang tahun. Diulang-ulang kali Pak lahirnya. Kalau ada harlah hari lahir ya masih penting ya. Selamat. Kalau kita kan jadinya HUT ya. Hari ulang tahun. Hari ulang tahun gitu ya. Nggak tahu itu orang Indonesia dari mana istilahnya kok ulang gitu ya. Ulang tahun gitu. Jadi bisa, tiap tahun begitu, jadi berulang. Dia nggak tahu kalau ada orang yang lahir tanggal 29 Februari ya. Nanti nggak ada lagi. 4 tahun lagi Pak ulang tahunnya. Sekian tahun lagi. Nggak setiap tahun dia itu tahun sekali. Bisa 100 tahun. Tahun sekali. Makanya itu saya nggak itu. Kita belum tahu ya bagaimana namanya bahasa kesepakatan ya. Namanya bahasa itu sebagai kesepakatan aja. Tapi kalau Inggris bisa lebih mudah kita pahami itu. Birthday. Ya, hari lahir. Bahasa Arab milad. Memang waktu ya. Waktu lahir. Ya. Itu kira-kira komentarnya untuk pertanyaan tadi. Milad. Terima kasih Pak. Ada lagi yang lain? Oke, baik. Kalau tidak ada itu, maka itu adalah akhir dari pelajaran kita pada hari ini. Ada beberapa hal yang perlu kita ingat, yang karena ini sudah tertutup oleh informasi-informasi yang baru yang datangnya banyak. Yang pertama tadi dari apa yang kita pelajari adalah bagaimana cara orang Indonesia untuk menunjukkan makna banyak. Gitu ya. Tadi dengan pengulangan atau menambahkan kata tertentu seperti kata para, atau ada kata lain yang lebih tegas lagi, beberapa gitu. Atau kalau beberapa kan itu banyak tapi tidak banyak banget. Ada juga kata banyak. Gitu ya. Itu tuh yang kita ingat kembali bagaimana memahaminya. Kemudian yang kedua, tadi kita mengulang kembali pemahaman kita terhadap posisi kata di dalam kalimat. Kalau ada yang kita pahami sebagai subjek dan predikat, maka di antara kedua kata tersebut kita bisa tambahkan kata adalah, yaitu. Kemudian itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, yang kita ulang kembali tadi
untuk mengenali subjek pokok pelaku di dalam kalimat bahasa Arab, itu kita dibantu oleh pemahaman kita terkait dengan domir. Jadi itu merembet ke berikutnya. Domir, penanda domir dibentuk 1, penanda domir dibentuk 2, penanda domir dibentuk 5. Demikian ibu-ibu yang bisa kita pelajari pada hari ini. Mudah-mudahan semua diberikan sehat, diberikan sempat sehingga kita bisa istiqomah terus belajar sampai kita meraih husnul khatimah. Baik, mari kita syukuri dengan hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu asyhadu an alla la ilaha ilaha illa illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, terima kasih sekali lagi. Terima Wassalamualaikum kasih Pak Guru. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pekan depan ya. Terima kasih Pak. Ya, ya. Baik.